Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 22 November 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Pernikahan Wajib atau Pilihan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Korintus 7 ayat 35 sampai dengan ke-37. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau orang menyangka bahwa ia tidak dapat berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin. Kalau ia menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya untuk yang telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Sekalipun orang kawin dengan gadisnya berbuat, jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya pun berbuat lebih baik. Mari kita berdoa. Bapa yang dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah tentang pernikahan, apakah merupakan sebuah kewajiban atau pilihan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagi para orang tua tatkala anaknya sudah menginjak usia 25, mau memasuki 25 tahun, maka diliputi oleh kekhawatiran. Anak saya kenapa belum mendapatkan jodoh? Maka ada upaya desakan dengan segera, ayo cepat pilih pasangan hidup supaya engkau menikah dan engkau punya anak dan aku sebagai orang tua punya cucu. Maka itu seakan-akan sesuatu yang sifatnya kewajiban. Dan kalau kemudian kita punya anak dalam usia tertentu yang dianggap sudah waktunya untuk sudah menikah, namun belum menikah, seakan-akan itu menjadi sebuah dosa. Kita melihat di dalam Korintus yang sudah kita baca tadi, 1 Korintus pasal ke-7, ini berbicara tentang seorang gadis. Ia bertambah umur lalu bertambah tua dan benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin. Baiklah mereka kawin. Kalau ia memang menghendakinya, hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, ayat 37, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin, maka ia sedang berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak menikah dengan gadisnya juga berbuat yang lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Kita melihat ada bagian-bagian pernikahan sebelum orang itu belum pernah mengalami pernikahan. Lalu ada pernikahan kedua setelah pasangannya itu meninggal, kemudian dengan syarat bahwa kalau dia menikah lagi, orang itu adalah harus orang percaya. Itu tercatat di dalam ayat ke-39 dari pasal ke-7. Kemudian ada ayat bandingan dalam Matius 19 ayat 12. Ada yang tidak menilai, ada yang tidak menikah karena memang dia dari terlahir sudah demikian dari rahim ibunya. Dan dia tidak menikah karena kemauannya untuk kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 7 ayat 7 dikatakan, alangkah baiknya jika orang itu seperti aku, Paulus. Tetapi dikatakan setiap orang itu menerima karunia-Nya yang khas. Ada seorang menerima karunia ini dan seorang lain menerima karunia itu. Kesimpulannya sahabat seperjalanan, pernikahan, perkawinan, orang berumah tangga itu sesungguhnya adalah pilihan. Tetapi tujuan untuk tidak berumah tangga dan tujuan untuk berumah tangga, dua-duanya adalah untuk memuliakan Allah, untuk melakukan segala sesuatu untuk kerajaan Allah. Jadi itu adalah sebuah kehidupan yang menjadi sebuah pilihan. Namun firman Tuhan juga tetap mengingatkan bahwa menikah tidak menikah itu adalah mengalami sebuah katakanlah godaan tantangan. Apakah kita tahan bertarak untuk tidak melakukan sebuah hubungan suami istri? Kalau engkau tidak menikah dan tidak menikah berarti tidak akan melakukan hal tersebut. Karena tentunya yang namanya hubungan intim suami istri itu hanya terjadi dalam pernikahan dan tidak boleh di luar semuanya itu. Tetapi jika ada orang yang dipanggil oleh Allah untuk mengalami sebuah kehidupan sendiri atau disebut istilahnya adalah selibat, maka itu adalah pilihannya.
Sehingga menikah atau tidak menikah pilihannya semata-mata adalah buat kerajaan Allah. Namun ada sebuah pertanyaan, ada sebagian orang sekarang tidak mau menikah karena berbicara tentang tidak sanggup untuk menghidupi, menafkahi secara ekonomi, dan juga khawatir dia tidak bisa membesarkan anaknya. Maka sesungguhnya itu adalah sebuah alasan yang sifatnya bukan yang paling utama. Karena kalau dengan tanggung jawab, dengan mempercayai membangun rumah tangga, Tuhan akan menyertai kita mengerjakan bagiannya. Maka ada pemeliharaan Tuhan yang terjadi untuk kebutuhan anak, untuk kebutuhan finansial, selama kita melakukan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi kalau memang itu adalah sebuah pilihan, saya rasa lebih bertanggung jawab untuk tidak menikah, maka itu pun adalah suatu pilihan yang firman Tuhan katakan menikah dan tidak menikah itu adalah pilihan. Tetapi apapun pilihan, menikah atau tidak menikah, semata-mata adalah untuk kerajaan Allah. Tentunya dalam perbandingan secara sosiologi tentang kemudian demografi kondisi dunia di mana manusia itu menjadi semakin lebih banyak di negara-negara tertentu, sewaktu zaman dulu pun sama, di China, kemudian di Indonesia, lalu ada namanya KB, keluarga berencana. Satu keluarga paling banyak itu hanya boleh dua, karena sedemikian luar biasanya yang namanya itu kelahiran, dan itu menjadi sebuah masalah buat bangsa. Maka tidak berkeluarga dan tidak memiliki anak menjadi sebuah pilihan yang bijak. Tetapi di negara-negara tertentu saat sekarang yang ada negara yang kekurangan jumlah penduduk, usia orang tua semakin banyak, tetapi anak-anak mudanya semakin sedikit karena ada banyak rakyat yang tidak berani menikah, ataupun kalau menikah dia tidak memiliki anak. Maka itu pun menjadi sebuah pertimbangan. Ada pertimbangan pribadi, ada pertimbangan firman Allah, ada pertimbangan demografi dan populasi penduduk dunia. Maka semua pertimbangan itu harus dibawa ke dalam doa di dalam Tuhan, sehingga kita bisa memilih sebuah sikap dalam pilihan apakah menikah atau tidak menikah dengan sikap yang bijaksana. Sahabat seperjalanan, sebuah keputusan yang dipilih yang sifatnya adalah demi kepentingan pribadi, demi sikap egois, demi tidak mau hidup itu mengalami kesusahan, maka itu menjadi sebuah motivasi yang buruk. Tetapi kalau menikah dan tidak menikah itu demi kerajaan Allah, demi kebaikan dunia, demi kebaikan katakanlah masyarakat secara menyeluruh. Dan juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti ada orang yang tidak menikah karena dia punya potensi. Kalau nanti punya melahirkan anak, akan melahirkan anak yang cacat, maka dia akan mengambil sebuah sikap, dia akan menikah tapi tidak akan punya anak. Jadi ada banyak pertimbangan. Selama pertimbangan dan keputusan itu semata-mata adalah buat kemuliaan Allah, buat memberkati, satu bentuk kasih kita kepada Allah dan kasih kita kepada sesama, maka pilihan menikah dan tidak menikah adalah pilihan yang sah dua-duanya, selama itu buat kemuliaan Allah, selama itu bentuk cinta dan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama, dan sebagai bentuk bahwa pertimbangan dan keputusan yang diambil adalah dengan hikmat bijaksana dan buat kemuliaan Allah dan juga untuk menjadi terang dan buat garam dunia. Dengan demikian, selibat menikah atau tidak menikah adalah sebuah keputusan yang menjadi pergumulan pribadi kita masing-masing di hadapan Tuhan. Bawalah di dalam doa sehingga kita bisa menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Hamba mau berdoa yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.